1 jam mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita. 90,3 FM Radio Tidar di Generasi Terpelajar 2023. Stay healthy. Selamat tidur pembukaan Taruna-Taruni Akmil TNI AD tahun ajaran 2023 nih. Telah dibuka kembali pendaftaran Taruna-Taruni Akademi Militer tahun ajaran 2023. Daftarkan dirimu segera. Segera daftarkan diri kamu, negara dan bangsa menunggu dharma baktimu. Selama proses penerimaan tidak dipungut biaya. Dan buat kamu yang pengen tahu tentang pengumuman persyaratan, lokasi, jadwal, materi seleksi, dan juga panduan, bisa langsung aja buka adi.recruitment-tni.mil.id. Yes, kembali lagi Lora masih ditemenin sama Sirmadatar Laurentius Ardian dan juga Sirmadatar Patrice Bepo. Nah, kalau dilihat-lihat nih ya Sobat Tidar, talikurnya beda nih, walaupun sama-sama warnanya kuning dan biru, tapi biru tua dan biru muda. Kalau saya yang talikur biru kuning sama maksudnya biru muda itu biasanya menjabat sebagai taur, taruna urusan. Di Akmil itu taur ada 11. Saya menjabat sebagai taur rohani Katolik. Jadi saya mengurus yang rohani Katolik saja. Jadi tugas-tugasnya seperti apa biasanya? Biasanya tugasnya mungkin mengkoordinir teman-teman kami yang Katolik untuk beribadah. Biasanya kalau misalnya kami ada retret, ya ikut retret. Kalau bulan Ramadan gini, tugasnya ngapain aja? Kalau tugasnya mungkin mengurusi adik-adik kami yang sersan sama kopral dan juga teman-teman kami yang Katolik itu untuk beribadah bareng juga. Mungkin kayak terawih gitu ya? Ya. Nah, proses mendapatkan tali kor biru, muda dan juga kuning itu seperti apa? Sama seperti yang lain, melalui seleksi dari pengasuh juga. Kami juga dulu dari sersan pernah diawasi punya dari Danton Kor kami. Nah, jadi Danton Kor itu melihat dari kepribadian kami juga, melihat sisi akademik kami dan jasmani juga. Jadi itu bahan pertimbangan buat Danton Kor dan dari resimen. Saingannya berapa orang dulu? Dulu mungkin ada 3. Terus gimana nih rasanya bisa mendapatkan tali kor biru muda dan juga kuning? Ya, saya sangat bangga sekali. Nah sekarang beralih ke Patrice Bepo nih Bang. Apa sih tugasnya kalau yang punya tali kor kuning dan juga biru tuan? Untuk tugasnya ini contohnya itu seperti saya bertugas itu untuk kepanjangan tangan dari staf operasi dari batalion. Untuk tali biru tua ini itu ada 2 macam, yaitu ada di staf operasi resimen untuk yang kornya ya, staf operasi resimen kor dan staf operasi batalion kor. Kalau abang nih jabatannya apa berarti? Untuk saya sendiri berada di staf operasi batalion kor. Tugas-tugasnya ngapain aja? Tugas-tugasnya itu seperti yang saya bilang tadi, sebagai kepanjangan tangan dari staf operasi organik yang ada di Batalion Madya. Sebagai contohnya mungkin ngapain? Sebagai contohnya itu seperti menyampaikan setiap kegiatan yang diberikan oleh organik untuk disampaikan kepada rekan-rekan agar semua monitor. Terus proses mendapatkan tali kornya seperti apa nih dulu? Untuk mendapatkan prosesnya itu seperti yang dibilang rekan saya, yaitu pada saat sersan kemarin kami dinilai dari 3 aspek atau 3 pola dasar, di mana dari sektor jasmani, akademik, dan sikap perilaku. Jadi selain 3 aspek tersebut, untuk para pengasuh juga melihat pada saat di lapangan, yaitu melihat keterampilan yang dimiliki oleh taruna tersebut, seperti contohnya sering memimpin atau percaya diri saat memimpin teman-temannya. Gimana nih perasaannya akhirnya berhasil mendapatkan tali kor itu? Ya, yang pertama perasaannya senang. Kedua, saya sendiri merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari yang lainnya. Jadi saya harus berusaha jadi lebih baik agar bisa mengemban tugas yang diberikan pada saya. Kalau saingannya dulu berapa orang? Untuk saingannya dulu ya hampir 1 batalion itu. Soalnya kan dia penilaiannya itu menyeluruh. Jadi untuk nilainya itu tergantung dari pengasuh mau ditempatkan di bagian mana.
Oke, jadi bangga banget nih pastinya ya. Nah, Sobat Dinar banyak banget yang penasaran nih. Abang-abang ini dari kecabangan mana sih? Kalau saya dari Armet. Oke, sama? Sama Armet juga. Oke, jadi yang dipelajarin apa aja tuh? Kalau kami dari Artillery Medan itu mempelajari tentang meriam. Jadi tugas pokok kami itu membantu satuan manuver. Sebagai pembantu tembakan dari kami itu kami biasanya mempelajari tentang bagaimana cara menembakkan meriam dengan benar sehingga tepat sasaran. Seperti itu. Oke, jadi kalau Abang Ian apakah dari dulu pengennya kecabangan itu atau gimana? Kalau menurut saya ya saya emang Oke. pengen dari kecabangan Armet. Kalau Bang Bepo gimana nih? Kalau Gambaran saya- sedikit tentang kecabangannya dong, boleh? Untuk kecabangan Armet, menurut saya itu kecabangan yang lumayan agak sulit. Karena di dalamnya itu seperti yang kita tahu untuk menembakkan meriam tanpa kita melihat sasaran itu cuma agak sulit. Jadi dalam materi di Armet itu kami diajarkan untuk perhitungan tentang perkenaan sasaran tanpa kita lihat sendiri, yaitu dengan regu peninjau yang berada di dekat sasaran untuk menyampaikan koordinat atau data jelas dari sasaran untuk diolah, diberikan kepada pibak atau satuan pibak untuk diolah menjadi data tembak, kemudian diberikan oleh satuan tembak yang berada di alutsista atau persenjataannya. Oke, dari dulu emang pengen kecabangan itu atau sebenarnya pengen kecabangan apa nih? Kalau jujur saja, dulu saya lebih ingin tuh infanteri, cuman pada saat tes psikologi ya Maksudnya di sini. siap, saya dapatnya di Armet. Oke, jadi sekarang udah enjoy belum nih? Siap, sudah enjoy. Oke, jadi kalau Arma tuh harus pintar matematika juga gak sih? Ya harus. Karena emang banyak perhitungannya. Oke, jadi dari zaman sekolah dulu udah pintar matematika nih abang-abang ini berarti ya? Gitu kan. Oke. Jadi Sobat Dinar nih buat kamu yang mungkin pengen jadi taruna dan juga pengen masuk ke cabangan Armet nih wajib banget mulai dari sekarang matematikanya harus pinter nih ya. Nah oke, sedangkan untuk agenda ke depan nih kegiatan taruna tingkat 3 tuh ada apa aja nih? Sepertinya untuk kegiatan Taruna tingkat 3 ini selama bulan Ramadan sepertinya seperti biasa. Terawehan, sholat subuh, mungkin waktu setelah makan siang itu ibadah dulu di masjid. Nah, mungkin ada 3 minggu atau 4 minggu lagi kami melaksanakan OJT. Oke, jadi sebelumnya maaf nih aku potong dulu nih. Kan yang non Islam ada makan siang nih. Terus toleransinya gimana nih sama yang berpuasa? Nah, untuk makannya kan itu berada di rukan. Jadi untuk rekan-rekan kami yang muslim itu melaksanakan ibadah itu pada saat isoma. Jadi yang lain yang muslim melaksanakan ibadah, setelah ibadah mereka balik ke kelas. Untuk yang Nasrani itu pada saat jam isoma mereka langsung ke rukan atau rumah makan untuk melaksanakan makan siang. Jadi untuk agar tidak terlihat oleh rekan-rekan kita yang muslim itu makan, jadi untuk makanannya wajib dihabiskan di rukan itu. Tidak boleh dibawa ke kelas, karena kalau kita dibawa ke kelas nanti akan Mengganggu yang berpuasa gitu. ya Oke, jadi kalau biasanya boleh dibawa ke kelas gitu kalau nggak habis. kalau nggak habis nggak boleh dibawa, soalnya masih banyak yang berpuasa. Kalau di nggak pas bulan Ramadan gitu biasanya boleh dibawa ke kelas. Ya pas bukan bulan Ramadan pun semua makanan itu ada jamnya, jadi tempatnya untuk makan, jadi harus habis di situ juga. Oke. Nah sebentar lagi kan hari raya nih. Cuti hari raya biasanya berapa hari? Kalau cuti hari raya kami belum tahu. Soalnya itu kalender dari pendidikan kami juga belum monitor. Oke. Emang biasanya kalau libur gitu diberitahunya beberapa hari atau besok libur diberitahunya hari ini gitu? Biasanya diberitahu 5 hari sebelum atau 3 hari sebelum, seperti itu. Oke, nah Taruna kan hari biasa nih makanya 3 kali nih ya, pagi, sore dan juga malam. Kalau Ramadan yang Islam biasanya berapa kali makannya berarti? Tetap sama 3 kali, 2 Tetap kali? 2 kali. Oke. Kan pagi sahur sama buka ya 2 kali aja. Oke, jadi nggak ada tambahan di jam lain gitu ya, pas di luar puasa gitu? Tambahannya nanti waktu buka. Jadi makannya banyak waktu buka. Jadi mereka pada saat berbuka itu untuk jatah makanan di siang hari itu digabung dengan jatah makanan malam hari. Jadi untuk
pada saat mereka berbuka puasa, jadi menu mereka itu ada menu siang hari dan menu malam hari digabung jadi satu. Jadi tuh 2 porsi dijadiin satu gitu. Siap. Oke, jadi tetap harus habis nih ya. Tetap harus habis. Oke. Tapi kan kita lapar juga. Oh iya. Apalagi berkegiatan banyak banget nih ya. Oke, nah kalau biasanya kita ngeliat Taruna tuh kan kemana-mana pakai seragam nih. Nah sebentar lagi kita bakalan ada hari raya Lebaran. Biasanya kalau hari raya Lebaran atau Natal gitu, Taruna boleh pakai baju bebas gitu nggak sih? Atau tetap harus pakai seragam? Nggak boleh. Oke, jadi tetap pakai seragam nih ya? Harus tetap pakai seragam. Oke, jadi kalau silaturahmi ke saudara gitu ataupun lagi ada acara di gereja tetap pakai seragam ya? Saya pakai. Oke, kalau selatih juga pakai Tetap seragam? pakai, tetap Oke, tuh soalnya tadi Sobat Dina juga banyak yang penasaran nih pengen nanya soal itu. Yes, oke terakhir nih ya. Boleh nih pesan buat sahabat Tidar yang mungkin pengen banget jadi Taruna dari siapa dulu Ian? Kalau pesan dari saya sebagai Taruna, mungkin teman-teman boleh mencoba berpengalaman dulu di bidang jasmani. Jadi sewaktu tes nanti itu yang ditekenin lebih ke jasnya, ke akademik ya harus disimbangin juga. Soalnya di akademik itu akan menentukan juga kalian lulus atau tidak. Oke, mungkin kalau latihan fisik apa nih saran buat yang pengen daftar Taruna? Kalau latihan fisik, kalau saya dulu pagi siang sore. Apa aja yang dia? Jadi pagi siang sore itu ya isinya lari, pull up, sit up, push up. Ya seperti waktu tes kesegaran jasmani seperti itu. Jadi dilaksanakan secara rutin. Oke, itu dengerin Sobat Tidar ya. Mulai dari sekarang boleh tuh dilatih fisik kamu. Kalau Bang Bepo? Untuk dari saya, untuk kalian yang ingin mendaftar di Akademi Militer, dipersilakan. Tapi untuk kalian sendiri harus menyiapkan diri kalian. Ya mungkin untuk penyiapan diri kalian tidak ada yang instan. Jadi kalian siapkan dari beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum kalian melaksanakan tes. Itu sudah kalian siapkan mulai dari fisik, akademik, dan lainnya itu. Kemudian untuk pada saat pelaksanaan latihan, kalian jangan lupa selalu iringi dengan doa. Karena dengan doa semua keinginan kita akan dikabulkan. Oke, nah mungkin kalau Sobat Tidar yang pengen masuk ke cabangan Armet, apa nih yang harus dipersiapkan? Untuk kecabangan Armet sendiri, ya mungkin siapkan untuk materi perhitungan lebih dimatangkan lagi. Oke, terima kasih ngobrol-ngobrol serunya Sirma Datar Laurentius Ardian dan juga Sirma Datar Petrus Bepo. Sukses terus ya.